Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Daripada kita gonta-ganti pacar, main dengan hati gitu ya, mendingan bertemanlah sebanyak mungkin. Iya. Jadi seleksinya itu di dalam pertemanan, Iya. bukan justru malah gonta-ganti pacar gitu ya. Justru dalam pertemanan kita lihat sifat-sifatnya, kejelekannya dan lain sebagainya, sehingga kita di situ baru bisa seleksi. Bukan kita jadian dulu, oh enggak, jadian lagi, dulu, oh enggak, Iya. jadian dulu, oh enggak. Nah ini yang membuat kita akhirnya Banyak terluka sih banyak sebenarnya. terluka. Dan aku setuju banget. Soalnya kita ini sebetulnya ya guys ya, kalau gua bilang nih, waktu kita gonta-ganti pacar, artinya itu kita belum punya tujuan yang jelas, belum ada aim yang jelas. Padahal hubungan dalam berpacaran itu harusnya memiliki aim yang jelas. Gonta-ganti pacar artinya mereka nggak jelas mau kemana ujungnya nih. Iya sih. Kayak orang tuh mau manah gitu ya, tapi matanya ditutupin. Sehingga manahnya tuh mana kemana aja gitu. nih. Iya, Ya. iya. Dan tahu nggak? Ternyata kita ini sebetulnya adalah bukti, adalah korban dari orang-orang yang manahnya sembarangan. Nancapnya ke kita. Bener sih. Celep. Dan dia nggak jelas hubungannya. Nah lo bisa bayangin kalau misalnya orang ini nggak tahu tujuannya apa, aimnya mau kemana, dan juga teman-teman sendiri juga nggak tahu aimnya mau kemana, tujuan yang mau kemana nggak tahu. Nah itu nggak akan membuat kuat di dalam relationship itu sendiri. Sehingga dia akan menjadi rapuh juga gitu, makin rapuh. Iya. Dan kita juga belum tahu, maksudnya kalau pacaran itu tuh banyak celahnya teman-teman, ya kan? Banyak celahnya, iblis akan terus ganggu-ganggu kita gitu, maksudnya ganggunya pasti soal kekudusan lagi. Nanti kalau misalnya jatuh di kekudusan kalian sakit lagi, nanti gonta-ganti pacar lagi ke yang berikutnya. Ada celah lagi, jatuh lagi, kayak gitu sih. Sebenarnya itu akan terus berulang kalau kita nggak tahu value-nya gitu, nggak tahu dari awal set bahwa oh iya ya aku mau seseorang yang seperti ini. Oke, jadi kita berteman aja dulu gitu. Iya, makanya di berbagi hidup ini yuk kita belajar sama-sama tentang relationship and love ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Karena supaya kita nggak coba-coba, supaya kita nggak salah jalan, salah langkah, dan itu menyebabkan hati kita terluka. Nah, aku mau bagi 4 hal nih ya. Mungkin 5 deh, 4 atau 5 gitu ya. Apa yang Alkitab katakan tentang relationship ini supaya kita nggak gonta-ganti pacar, gitu. Supaya kita nggak seleksinya mengorbankan hati. Ingat hati ini adalah issues of life, dan kalau misalnya hancur, rusak, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah kita akan belajar ketika Adam sebelum bertemu dengan Hawa. Itu gitarnya mau di ini dulu Pak? Oh iya, kamu nggak enak ya ngeliatin ya? Gini terus gitu. Iya, aku taruh bawah aja ya guys ya. Ini aku ada tempatnya nih, tuh. Set. Kosong, Nah, kan udah. kosong, hilang, kosong. Biar enak gitu kan, enak banget gini. Terus Iya, sebenarnya ini aku mau tutupin perut sih yang sebetulnya. Iya. Aduh, kamu sambil buka-buka lagi. Ya udahlah, memang udah begini apa adanya ya. Kirain Tapi apa kamu kamu? tetap mencintai aku kan? Oh iya tetap. Aduh. Bisa aja. Oke, ada hal yang kita bisa belajari. Nah di Alkitab juga ditulis sebelum Adam ketemu seseorang gitu ya. Yaitu Hawa atau ketemu yang lain. So, aku akan baca di Kejadian 2. Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 bilang gini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, garis bawah kata ditempatkannya. Lalu kita lompat dulu ya teman-teman ya. Lompat dulu ke ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah teman-teman, bold itu tentang mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan lalu kita
balik lagi ke ayat 9. Ayat 9 bilang gini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah kalau teman-teman lihat, ini terjadi ini sebelum dia dipertemukan dengan seseorang. Si Adam ini. Jadi Tuhan memberikan 4 hal ini. Yang pertama adalah yang tadi Ki garis bawain, yaitu ditempatkan, placed. Kita tuh ditempatkan terlebih dahulu di tempat kita masing-masing. Untuk apa? Supaya kita ditempatkan untuk ada purpose-nya, ada tujuannya. Tadi kita baca manusia si Adam ini ditempatkan untuk memelihara, untuk menjaga, itu ada purpose-nya. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.